Big turnamen Grand Chess tentunya dibagi dua, ada klasik dan juga ada open. Magnus Carlsen ialah pemenang Grand Chess Classic dan saat ini kita akan membahas sebuah partai penentuan siapa yang memenangkan Grand Chess Open 2024. Pertemuan Grandmaster Vladimir Evic menghadapi Hans-Mok Neyman. Langsung kita ke permainan. Di sini Grandmaster Vladimir memulangkah dengan pion ke-4 dan Hans-Mok Neyman membalas C5 memilih pertahanan Sisilia. Kuda ke F3 D6, lalu D4, pertukaran pion terjadi, kuda ke F6, kuda ke C3 dan A6. Tentunya ini adalah variasi Najdov pada pertahanan Sisilia. Gajah ke E3 dipilih dan E5 mengusir kuda. Kuda mundur ke B3 dan gajah ke E6 saat ini. Berlanjut F3 mempersolid pion satu sama lain, juga mencegah kuda ke depan dan bahkan cukup agresif mungkin ke depan pion ke G4. Dan Hans-Mok Neyman merespon gajah ke E7 mempersiapkan rokade, menteri ke D2 mempersiapkan juga rokade sayap menteri, dan H5 saat ini tentunya juga mencegah pion ke G4. Kuda ke D5 menempatkan di sentral, menawarkan pertukaran, maka diterima Hans-Mok Neyman, kuda mukul kuda, pion menerima, dan gajah ke F5 saat ini. Gajah ke E2 berlanjut, dan gajah melakukan skak, pion menutup supaya petak ini ke depan menjadi lemah teman-teman, dan gajah mundur saat ini. Betul saja rokade sayap menteri, dan melihat bahwa di sini Evic sudah rokade, maka A5 saat ini juga ke depan untuk membongkar dari sayap menteri. Gajah ke D3 menawarkan, maka gajah ke D7 menolak, dan raja ke B1 tentunya langkah tunggu cukup penting juga teman-teman. Maka A4 dimainkan, membawa kuda mundur ke C1, dan menteri ke A5 menawarkan endgame, menawarkan menteri yang notabene-nya juga mengancam pion sentral D5. Saat ini juga putih menyepakati menteri memukul menteri, benteng menerima mengancam juga pion, dan C4 simple mensupport pion. Bagaimana saat ini Hans-Mok Neyman merespon? Ia juga mencoba meng-counter attack dengan memainkan F5. Dan kita lihat teman-teman, bagaimana pion-pion ini melaju ke depan. Pion ke H3 saat ini juga ke depan untuk mendorong pion juga ke G4. Di sini rencana dari selanjutnya Hans-Mok Neyman ialah dengan kuda berkembang. Akan tetapi jika saat ini dimainkan, ada potensi ke depan untuk menjebak benteng. Oleh sebab itulah benteng terlebih dahulu mundur ke A8, maka baru G4. G6 berlanjut mempersolid pion. Pion G memukul pion F, pertukaran, dan C5 saat ini. Apa yang wajib dimainkan? Fokus rencana kuda ke A6. Karena seperti ini terlihat bahwa pion dikorbankan. Bagaimana jika diterima? Ini cukup relatif berbahaya ke depan. Dengan ide di sini benteng ke G1 karena ini juga ke depan yang akan kita saksikan. Kuda misalkan ke 6, masalahnya D6 teman-teman, langkah yang menarik. Apabila lagi-lagi diterima pengorbanan pion ini, gajah akan ke G5 mengambil alih diagonal. Ini juga ada potensi ke depan bahwa ada discover dan gajah terancam sehingga gajah misalkan mundur. Gajah ke F6 mengancam benteng, mengancam pion ke depan. Benteng berpindah, maka di sini gajah ke G7 mengancam. Kita lihat apabila berpindah juga ke petak G8, maka gajah juga untuk menjebak benteng ke depan. Walaupun ke F7 tetap juga gajah ke J4, benteng ke E7, maka gajah juga ke F6 mengancam benteng, membuka benteng juga melakukan skak ke depan, mengancam juga benteng. Di sini pun bahwa putih lebih baik. Jadi harus sangat berhati-hati teman-teman bagaimana level Super Grandmaster bermain. Kita kembali. Sehingga di dalam pos ini Hans-Mok Neyman tidak menerima pengorbanan pion tetapi kuda ke A6. Maka berlanjut pion memukul pion, gajah menerima, dan benteng ke G1 fokus rencana. Raja ke F7 mencegah benteng ke depan, A3 saat ini, dan benteng ke G8 menawarkan lagi-lagi endgame. Kuda ke E2 dimainkan, dimana juga mencoba untuk juga mencegah pion ke depan. Akan tetapi teman-teman, di dalam posisi cukup stuck juga perwira yang coba dimainkan oleh putih, inilah yang dimanfaatkan. Sebenarnya pion melaju sebuah opsi membuka juga gajah, tetapi kuda ke C5 terlebih dahulu menekan gajah. Gajah mundur ke C2 dan kuda ke B3 saat ini. Kita lihat apabila diterima cukup kuat ke depan pion ada di B3. H4 dicoba, maka di sini langkah yang menarik dan juga melewatkan sebuah langkah taktik teman-teman dengan gajah ke E7. Sebelumnya di dalam posisi bahwa benteng memukul benteng adalah pilihan terbaik. Benteng menerima, F4 adalah idenya.
Kita lihat teman-teman, gajah mundur maka kuda melakukan skak, waktu yang sama mengancam pion F3, keunggulan bagi hitam. Tetapi Hans Mokneyman lebih memilih juga dengan gajah ke E7 dan F4 dimainkan menghentikan pion ke depan. Dan kita lihat teman-teman, dari sisi waktu di sini cukup terkuras. Bagaimana waktu dari putih, yaitu sisa juga 37 detik teman-teman. Sedangkan Hans Mokneyman sangat banyak, ia masih ada setengah jam. Maka benteng memukul benteng saat ini, pertukaran, dan E4 saat ini menutup posisi. Kuda ke D4 ke sentral menawarkan juga kuda, maka gajah saat ini juga langsung menerima pion. Kuda memukul kuda, pertukaran, gajah menerima pion, dan benteng ke H7. Di mana juga pancingan memang sengaja tidak digerakkan raja walaupun ada ancaman dengan benteng ke H7, dan betul saja pancingannya di sini D6 open skak. Dan apa yang dimainkan teman-teman? Gajah menutup opsi terbaik. Apabila dicoba semisal raja berpindah ke F6, mengapa barnya teman-teman? Coba apa langkah skakmat di posisi ini? Tentu ya, membawa gajah ke D4 ini adalah skakmat teman-teman. Percatu tidak dibatasi juga oleh benteng. Oleh sebab itulah di sini gajah menutup, maka gajah ke-4 menolak, gajah ke D8 di mana juga mensupport ke depan. Inilah keunggulan dari Hans Mokneyman, ada pion H untuk promosi. Benteng ke H1 mencegah, H4, gajah ke F2, dan gajah ke D5 saat ini di mana mendorong ke depan sehingga membuka gajah mengancam benteng. Tentunya melihat ancaman ini, benteng menghindar ke H3, maka raja ke 6 mengancam pion. D7, maka gajah ke C4 saat ini. Dengan ide seperti ini melakukan skak ke depan, atau bahkan bermanuver mengancam benteng atau pion melaju. Raja ke C1 mencegah skak, dan dipilihlah B5. Gajah mundur saat ini, maka benteng simpel menerima pion, maka gajah juga memukul pion teman-teman. Maka taktik sederhana saat ini, benteng ke H7, di mana juga memanfaatkan bahwa gajah sedang dipin. Di sini juga bahwa putih menyerah. Mengapa demikian? Mengapa putih menyerah? Tentunya gajah akan tumbang apabila diterima pertukaran gajah memukul gajah, maka benteng memukul benteng, unggul kualitas dari Hans Mokneyman. Dan selamat juga teman-teman kepada Hans Mokneyman yang menjadi sang juara Grand K Chess Open, di mana diikuti Ivan Sarik, Vladimir Fedoseev, Maxim Sigaev, Dmitry Kollars. Inilah top 5 besar yang memimpin turnamen ini. Berikut tingkat akurasinya. Ulasan permain dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Grandmaster Vladimir Ivic 89,1% dan Hans Mokneyman 95,4%. Bermain cukup bagus teman-teman Hans Mokneyman dan ia menjadi sang juara. Demikian ulasan catur hari ini. Jika suka, please like, komen, dan juga subscribe yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Apabila ada saran ke depannya juga request, jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye bye.